Halo Sobat Urban, selamat datang kembali di channel Urban Farming. Mari belajar seputar lingkungan, pertanian urban, dan kewirausahaan, serta temukan inspirasi bisnis menarik lainnya di konten lingkungan kami. Hari ini, kita akan jalan-jalan ke sebuah tempat yang mungkin belum banyak orang tahu prosesnya, tapi hasilnya benar-benar luar biasa. Kita akan melihat proses budidaya maggot BSF, maggot dari lalat belerang hitam atau Black Soldier Fly, yang disingkat BSF. Jangan buru-buru jijik dulu ya, soalnya maggot ternyata punya manfaat besar banget. Mulai dari mengolah sampah organik, jadi pakan ternak bernilai tinggi, sampai jadi peluang bisnis dengan keuntungan menarik. Kita bakal lihat semuanya dari dekat, mulai dari telur, pembesaran maggot, proses panen, sampai cara pengolahan akhirnya. Jadi siap, yuk langsung kita mulai. Oke teman-teman, sebelum kita lihat proses budidayanya, kita kenalan dulu dengan maggot BSF ini ya. Maggot BSF adalah larva dari Black Soldier Fly, sejenis lalat yang bukan hama, tidak menyebarkan penyakit, dan tidak suka hinggap di makanan manusia. BSF ini disebut sebagai racun hitam. BSF menjadi salah satu serangga paling potensial sebagai sumber protein masa depan. Kenapa? Karena kadar protein maggot BSF bisa mencapai 40-50%. Kadar lemaknya 28-32%, kaya asam amino esensial, kaya kalsium sampai 5 kali lebih tinggi dibanding tepung ikan. Mampu mengurai sampah organik 2-5 kali lebih cepat dibanding proses kompos biasa. Dan yang paling keren adalah 1 kg maggot BSF ini bisa mengurai 2-3 kg sampah organik setiap harinya. Bayangkan kalau ada 1 ton maggot, itu bisa mengurai sampah organik sampai 2-3 ton per harinya. Makanya budidaya maggot makin populer, bukan cuma untuk pakan ternak, tapi juga jadi solusi lingkungan. Biasanya, peternak maggot punya beberapa area penting, seperti rumah kandang BSF dewasa, yaitu tempat lalat BSF kawin dan bertelur, biasanya pakai jaring parangat atau insect net. Lalu area penetasan telur, tempat telur BSF menetas jadi larva kecil. Lalu area pembesaran maggot, disinilah maggot diberi pakan berupa sampah organik. Lalu yang terakhir ada area panen dan pengolahan, ruang untuk memisahkan maggot dari media dan mengeringkan jika mau dijual. Menariknya adalah budidaya maggot nggak butuh lahan luas, bahkan di lahan 3 x 4 meter saja sudah bisa menghasilkan beberapa kilogram maggot per harinya. Ini dia siklus hidup BSF, tapi kita bahas sesimpel mungkin ya. Yang pertama yaitu telur, itu sekitaran 2-4 hari, warnanya kuning pucat, ukurannya sangat kecil, biasanya diletakkan di dekat sumber bau organik. Lalu yang kedua ada larva atau maggot, sekitar 14-18 hari. Ini fase makan besar, mereka melahap sampah organik sampai cepat besar. Lalu yang ketiga ada prepupa, sekitaran 2-3 hari. Warnanya jadi gelap, gerak melambat, dan mulai mencari tempat kering. Lalu yang keempat ada pupa, yaitu sekitar 7-10 hari. Dia diam dan berubah, semacam kepompong versi BSF. Lalu yang kelima yang terakhir adalah dewasa atau lalat BSF, yaitu sekitar 5-8 hari. Mereka tidak makan sama sekali, hanya minum. Fokus utamanya adalah kawin dan bertelur. Itu dia siklus hidup BSF, super singkat tapi super produktif. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke inti videonya. Kita akan melihat proses budidaya maggot dari A sampai Z. Yang pertama yaitu ada pengumpulan telur. Di kandang BSF, peternak biasanya menyediakan egg trap seperti potongan kayu kecil, bambu belah, cardboard dilipat. Telur-telur ini akan terkumpul di sela-sela kayu. Setiap 1 gram telur bisa menghasilkan 4.000 sampai 5.000 ekor maggot. Telur BSF sangat ringan, warnanya kuning cerah, dan ukurannya seperti butiran pasir. Lalu yang kedua ada proses penetasan. Setelah telur dikumpulkan, telur dipindahkan ke wadah penetasan. Pakan awal atau starter feed biasanya berupa dedak, ampas tahu, pakan fermentasi, atau bubur roti. Suhu ideal penetasan adalah 27-30 derajat Celcius. Untuk kelembapan idealnya adalah 60-70%. Telur akan menetas dalam 2-4 hari. Larva kecil ini disebut sebagai baby maggot atau neonates. Lalu yang ketiga ada pembesaran maggot. Nah, ini bagian paling seru.
Baby maggot dipindahkan ke tempat pembesaran, lalu diberi pakan organik seperti sisa sayur, buah busuk, nasi basi, ampas tahu, limbah dapur. Menurut data penelitian dari Institut Pertanian Bogor, maggot dapat mengkonsumsi 70% kandungan organik dalam sisa makanan. Artinya, kalau kita punya 100 kg sampah dapur, maggot bisa menguraikan 70 kg di dalam tubuhnya. Selama 14-18 hari, maggot akan tumbuh sampai 1-2 cm, berubah warna jadi coklat kehitaman, dan siap panen. Saat maggot mulai berubah warna menjadi agak gelap dan ukuran sudah maksimal, panen bisa dilakukan. Cara panennya pun juga gampang. Pisahkan maggot dari media pakai saringan besar. Gunakan air mengalir atau blower, kumpulkan ke wadah yang bersih. Menariknya adalah, maggot bisa dipanen dalam keadaan basah atau fresh maggot, ataupun dikeringkan menjadi dry maggot. Untuk harga maggot basah yaitu 8.000 sampai 15.000 per kilogram. Untuk harga maggot kering 25.000 sampai 60.000 per kilogramnya. Lalu untuk harga pupa atau pre-pupanya yaitu 40.000 sampai 80.000 per kilogramnya. Ada beberapa produk hasil budidaya maggot, yaitu maggot segar untuk pakan unggas ikan dan burung. Lalu untuk maggot kering bisa tahan lama dan bisa dicampur untuk pakan. Lalu yang ketiga ada tepung maggot, protein tinggi untuk pakan premium. Lalu yang keempat ada kasgot atau kas tinja maggot untuk pupuk organik berkualitas tinggi. Kasgot atau kas tinja maggot memiliki kandungan nitrogen sekitar 2%, fosfor sekitar 1,5%, kalium sekitar 1,2%. Menurut penelitian Kementan, kasgot meningkatkan pertumbuhan tanaman 25-35% lebih cepat. Kenapa maggot jadi favorit para peternak? Karena simple, karena manfaatnya sangat luar biasa. Antara lain seperti mengurangi sampah organik. Menurut data dari KLHK, Indonesia memiliki 175.000 ton sampah perharinya. 57% adalah sampah organik, maggot bisa menjadi solusi nyata. Lalu untuk manfaat selanjutnya adalah protein tinggi untuk pakan. Maggot punya kandungan protein 40-50%. Sangat cocok untuk ikan lele, nila, ayam, bebek, dan burung pemakan serangga. Lalu untuk manfaat selanjutnya adalah biaya murah dan perawatan simple. Maggot makan limbah organik, jadi biaya pakan hampir nol. Dan produksinya cepat, hanya butuh waktu 2-3 minggu dari telur sampai panen. Ini jauh lebih cepat dibanding ternak lainnya. Lalu pembahasan selanjutnya adalah tantangan budidaya maggot, yaitu bau dari media pakan kalau tidak dikelola dengan baik, predator seperti semut, suhu yang terlalu panas, lalat rumah atau housefly yang ikut masuk ke dalam rumah, lalu manajemen pakan yang berlebihan. Tapi jangan khawatir, semua ini bisa diatasi dengan manajemen limbah yang baik, kandang dengan sirkulasi udara, kebersihan teratur, kontrol suhu, dan sistem pemberian pakan bertahap. Tapi setelah itu, jika kita lihat simulasi keuntungan dari budidaya maggot, mari kita hitung sederhana. Misal kamu punya 5 kg telur maggot per bulannya. Dengan 1 gram telur yang berisi 4.000 sampai 5.000 ekor maggot. Dari 5 kg telur, kamu bisa menghasilkan sekitar 20 sampai 25 ton maggot basah per bulan. Untuk harga maggot basah rata-rata 10.000 per kilogramnya. Lalu, untuk pendapatan kotornya adalah 20.000 kali 10.000 sama dengan 200.000 per bulannya. Modal operasional kecil karena pakannya sampah organik. Itu sebabnya bisnis maggot makin banyak diminati bahkan oleh pemula. Nah, seperti itu teman-teman untuk proses lengkap budidaya maggot BSF. Mulai dari telur, penetasan, pembesaran, panen, sampai pengolahan akhirnya. Kita sudah lihat bahwa maggot bukan hanya larva biasa yang bikin jijik, tapi justru itu dia adalah mesin pengurai sampah, sumber protein, dan peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Semoga video ini membantu kalian memahami betapa besar potensi maggot untuk masa depan. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, tulis pertanyaan di kolom komentar, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.